Lanjut. Nah, ini logika dan alur pikir sederhananya ya, logika dan alur pikir sederhananya. Ketika kita ada pengadaan, bisa swakelola nggak? Kalau bisa swakelola aja. Tapi kalau tidak bisa, kita menggunakan penyedia. Kira-kira gitulah sederhananya. Bisa swakelola? Tidak. Kita gunakan penyedia. Bisa swakelola? Ya. Bisa melalui penyedia? Ya, kalau seandainya bisa melalui penyedia, nanti kita sesuaikan lagi. Kalau umpama ternyata memang harus melibatkan unsur lain ya, yang nanti kita bahas di tipe-tipe swakelola, nanti kita akan bangun komunikasi sama mereka. Ini logika sederhananya. Nah, kira-kira kalau ditarik kesimpulan sederhananya kan akan seperti ini ya. Nanti kita bahas satu persatu. Swakelola atau menggunakan penyedia sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah bisa ada 4 pilihan, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kemudian bisa menggunakan penyedia. Kalau kita gunakan penyedia, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat, ada tender, ada seleksi, plus ada pengadaan yang dikecualikan. Ada juga nanti kegiatan swakelola yang di dalamnya kita akan menggunakan penyedia. Kira-kira seperti ini proses sederhana saya menarik kesimpulan ketika berhadapan swakelola versus penyedia. Swakelola versus penyedia. Nah, kita masuk ini bahasannya. Ibu dan Bapak, sejak terbitnya Perpres 16 2018 tahun 2018 kemarin, ada penjabaran lebih lanjut dari Perpres tadi yang memberikan kewenangan kepada LKPP untuk mengatur beberapa substansi. Salah satunya adalah Perpres hanya mengatur secara umum tentang swakelola, sementara bagaimana tata caranya pelaksanaan dari swakelola tadi diatur lagi dengan peraturan LKPP, yaitu peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Saya rasa Bapak Ibu tahu lah. Ini saya minta maaf ini kalau melihat nama sebenarnya Bapak Ibu pastilah sudah pelaku pengadaan banget, sudah paham banget pengadaan banget. Tapi saya mau izin ini mengajarkan seolah Bapak Ibu baru mengenal pengadaan. Minta maaf ini. Jadi makanya kalau Ibu dan Bapak yang ada rasa-rasa pengen lebih dalam lagi di sini kayak tadi Mas Rangga tadi kan, oke, langsung disampaikan. Saya pengennya skip aja nih bahasan-bahasan yang ringan-ringan ini, tapi kan nggak mungkin ya, saya harus tetap ulas biar sesuai dengan silabusnya. Tapi ketika ada hal-hal mendalam yang perlu Bapak Ibu requestkan untuk saya sampaikan, coba jangan sungkan-sungkan kita diskusikan. Nah, ini pedoman pengadaan swakelola peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Ada juga keterkaitannya di dalam kegiatan swakelola kan juga ada perencanaan ya, ada juga perencanaan. Nah, membahas perencanaan pengadaan, berarti Bapak Ibu juga buka kitab yang lain yaitu peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018. Di dalam kegiatan swakelola juga ada yang akan menggunakan penyedia lazimnya. Nah, ketika akan menggunakan penyedia, jangan lupa baca juga peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Jadi peraturan LKPP 7, 8, 9 ini 3 rangkaian yang jangan sampai Bapak Ibu pisahkan. Dia berkaitan. Ada lagi sih tambahan yang lain peraturan LKPP nomor 12 juga ya, pengadaan kalau yang dikecualikan. Tapi insya Allah nanti ada beberapa bagian yang akan kita bahas juga itu semua nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, Ibu, Bapak. Nah, ada pendekatan kenapa kita memilih melakukan swakelola. Kalau tadi kan saya membahas secara teori dasar ya, secara teori dasar kalau memang bisa di swakelola aja. Kalau nggak bisa, baru kita gunakan penyedia. Kalau memang bisa di swakelola aja. Kalau nggak bisa, baru kita menggunakan penyedia. Itu hal dasarnya ya. Tapi di dalam peraturan LKPP ini diatur lagi nih. Ada tujuan kenapa kita melakukan swakelola. Pemilihan tujuan kenapa kita melakukan swakelola ini juga bisa dijadikan salah satu pendekatan kenapa opsi swakelola inilah yang kita pilih.
Kenapa swakelola ini menjadi pilihan kita? Yang pertama, kita lakukan swakelola karena tidak disediakan oleh pelaku usaha. Kita memilih swakelola karena yang mau kita adakan ini pelaku usaha tidak menyediakan. Jarang sih sebenarnya ya. Biasanya pelaku usaha sih pasti banyak yang menyediakan ya. Ada gitu ya, pelaku usaha yang tidak menyediakan. Tapi secara umum pelaku usaha menyediakan. Tapi kalau memang kita bisa temukan ada pengadaan yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, bisa saja ya teknologi baru, teknologi hal-hal yang teknologi temuan ya, mungkin tidak disediakan oleh pelaku usaha, bisa jadi kita yang akan melaksanakannya dengan cara swakelola. Atau yang kedua, tidak diminati oleh pelaku usaha, tidak diminati oleh pelaku usaha. Jarang sih, jarang, tapi bisa jadi ada. Saya pernah menerima konsultasi pembuatan pagar batas antar negara itu di Kalimantan Utara itu katanya. Nah itu diswakelola dengan TNI. Jadi TNI luar biasa punya keberanian untuk melakukan pekerjaan batas negara tadi. Jadi diswakelola oleh TNI. Nah itu contoh itu bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Nah ini yang paling sering ini. Bapak Ibu di bagian Bapak Ibu di kantor ada kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, SDM-nya yang ada daripada nggak optimal, daripada melamun-melamun, kenapa tidak dioptimalkan untuk menjadi pelaksana dalam kegiatan swakelola kita? Teman-teman di PU Bina Marga punya alat, punya personil, komunikasi dengan bahan material bisa mudah, bisa saja proses pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan dengan cara swakelola oleh teman-teman Bina Marga. Seperti itu, jadi memungkinkan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang ada. Nah ini teman-teman Litbang ya, ada kegiatan kajian-kajian, sementara di dalamnya ada fungsional peneliti, ya kenapa tidak mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada yang dimiliki. Yang kelima, nah ini nanti kita bahas kaitannya dengan swakelola tipe 3 dan tipe 4, meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Jadi kalau kita ada kegiatan, kemudian kita kaji, kalau kegiatan ini kita libatkan masyarakat yang melaksanakannya, bisa jadi masyarakat akan memberikan kontribusi yang lebih besar karena partisipasi mereka di dalam kegiatan tadi. Bisa banget itu, bisa banget diterapkan. Ya contoh kayak sekarang ya, Bapak Ibu mungkin dengar nih, mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu ini apakah Bapak Ibu dominannya peserta saat ini dari pemerintah daerah atau dari APBN ya, teman-teman pusat. Kalau kita lihat yang contoh yang sekarang ya, dana kelurahan yang banyak disebar di kota kabupaten. Itu kan arahnya pelaksanaan kegiatannya melibatkan partisipasi masyarakat, baik dengan swakelola tipe 3 atau swakelola tipe 4. Wah ini menarik banget ini, penerapan dengan kelompok masyarakat nih. Saya pernah membantu mengkalkulasikan cepat ya, ada di salah satu daerah perbaikan pembuatan jalan setapak. Alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakatnya itu, maaf saya kalau salah angkanya, tapi lebih kurang di angka sekitar 45 juta lah, 45-46 juta gitu. Masyarakat bikin jalan setapak. Tapi dengan semangat swakelola dan melibatkan partisipasi masyarakat, saya bilang kalkulasikan semua apa saja kontribusi masyarakat dalam pembangunan jalan setapak tadi. Dikasih uang 45 juta, ada yang nyumbang tanahnya sekalian, ada yang nyumbang tenaganya, ada yang nyumbang gorengan, ada yang nyumbang cangkul, kopi, apa segala macam. Masya Allah, dikasih 45 juta, itu kembalinya kalau dikalkulasikan ya di jumlah jambe segala macam, itu ketemu sampai 280 juta. 280 juta. Nyumbang ini, partisipasi ini, ada yang kurang sedikit nambah lagi semen dari masyarakat. Itu tuh contoh yang kita mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Jadi menarik kalau memang pilihan pengadaan barang jasa kita itu caranya tepat. Insya Allah value for money itu akan lebih optimal lagi diperoleh. Di antaranya ini, saya menyaksikan betul bagaimana
kegiatan-kegiatan yang pelibatan masyarakat mengantarkan lebih banyak lagi peran serta masyarakat di dalam kegiatan yang menghasilkan barang jasa tadi. Yang keempat, pengadaan barang jasa yang menurut kajian kita akan lebih efektif dan lebih efisien kalau dilakukan dengan cara swakelola. Contoh ya tadi ya, saya menggambarkan contohnya pemeliharaan jalan. Kalau kita swakelola, insya Allah akan lebih efisien gitu. Atau saya punya pengalaman pribadi. Dulu waktu saya masih kabid di Bapeda, waktu itu pas saya jadi KPA, saya jadi PPK kegiatan penyusunan RPJMD waktu itu tahun 2013 dulu. 2013 saya kabid Bapeda, KPA, saya sebagai PPK kegiatan penyusunan RPJMD. Waktu itu sempat di beberapa daerah serentak melaksanakan kegiatan penyusunan RPJMD juga. Saya survei waktu itu ada 3 tempat, ada salah satu daerah perkotaan, pakai konsultan ternyata penyusunan RPJMD-nya, 750 juta. Ada salah satu kabupaten, saya masih ingat banget, 480 juta. Ada satu lagi kabupaten 430 atau 420 gitu ya. 430, 420, 480, sama 750. Saya waktu itu berpikir, diskusi sama atasan saya waktu itu, Kepala Bapeda selaku PA, kenapa penyusunan RPJMD tidak kita swakelola saja? Kenapa kita tidak mengoptimalkan? Toh kalau kita lakukan dengan cara swakelola, kita punya data lengkap. Kita bisa hire seluruh kasubag perencanaan di setiap SKPD menjadi dulu masih istilahnya tim swakelola ya. Masih tim swakelola. Kita bisa hire mereka menjadi tim swakelola. Kita bisa libatkan ahli narasumber untuk membantu memberikan masukan-masukan ke kita. Kemudian teman-teman bisa kita kasih honor-honor, data lebih banyak kita kelola sendiri dibandingkan kalau kita menggunakan penyedia yang mungkin mereka akan ada proses mempelajari dulu, cari data lagi, kumpulkan data lagi. Itu kan akhirnya bisa jadi mengurangi efisiensi atau mungkin efektivitasnya ada yang tidak optimal. Saya sampaikan, saya tawarkan, hitung-hitung waktu itu habisnya 260, kebutuhannya 266 juta. 266 juta. Bayang dibandingkan dengan daerah lain yang ada yang tipikalnya sama dengan kami, 750 juta, yang satu 480 juta, kami hanya 266 juta. Itu juga udah lengkap itu semuanya. Mulai dari penyusunan, kemudian ada musrenbang RPJMD, pembahasan, menghadirkan ahli dari Bappenas, dari Kementerian Dalam Negeri, dari BPKB, teman-teman tim swakelola waktu itu bisa dapat honor apa segala macam. Saya nggak usah cerita lah ya, saya dapat honor berapa waktu itu. Yang pasti kita dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang kita laksanakan. Itu contoh ya, meningkatkan efektivitas atau efisiensi. Kemudian yang ketujuh, kita lakukan swakelola untuk kebutuhan pengadaan yang bersifat rahasia. Apa ya pengadaan yang rahasia? Di daerah jarang ya. Memata-matai baper zakat. Wah, enggak lah ya, enggak penting banget. Teman-teman dinas pendidikan mungkin kalau contoh di daerah mungkin soal ujian ya, mungkin soal ujian itu termasuk kegiatan yang bisa dilakukan dengan cara swakelola karena sifatnya rahasia, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo saya silakan. Nah, sekarang kita lihat dari Perpres 54 dulu ya, 2010, kita mengenal pengistilahan tipe-tipe, belum, Perpres 54 bukan mengenal istilah tipe ya, tapi mengenal ada istilah pengelompokan, ada swakelola oleh ini, swakelola oleh ini, swakelola oleh ini ya. Udah itu ada 3 swakelola. Swakelola yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KLDI, penanggung jawab anggaran. Swakelola yang dilaksanakan oleh KLI, dilaksanakan oleh IPL ya, instansi pemerintah lainnya. Ada lagi swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Nah, itu edisi Perpres 54. Dulu dikenal dengan 3 pengelompokan swakelola. Belum mengenai istilah tipe waktu itu sebenarnya itu. Cuman kita sudah terbiasa dari dulu menggunakan istilah tipe
Makanya di Perpres 54 lebih vulgar lagi nih, langsung dinyatakan ada tipe-tipe dalam swakelola. Cuman muncul satu tipe yang baru, yaitu ada tipe 3 yang dulu bergeser menjadi tipe 4. Makanya sekarang formasinya ada 4 tipe swakelola, dan dalam peraturannya pun secara jelas mengatur secara eksplisit menyebutkan tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Swakelola tipe 1, swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh yang punya anggaran. Ini saya rasa Ibu Bapak, Satuan Kerja Bapak Ibu pasti pernah melaksanakan ini. Swakelola tipe 1 ini kita yang merencanakan, kita yang menyiapkan, kita yang laksanakan, kita yang ngawasi. Betul-betul output itu kita yang mengelolanya sehingga hasilnya terwujud. Ini swakelola tipe 1. Contohnya apa? Ya kayak tadi ya, di Bapeda bikin penyusunan dokumen RPJMD dengan swakelola tipe 1. Teman-teman di BPSDM ada kegiatan di Klatpim 4, melaksanakan sendiri di Klatpim 4-nya swakelola tipe 1. Bapak Ibu di kantor ada kegiatan cleaning service mungkin ya, ternyata tidak menggunakan penyedia, dikerjakan sendiri, swakelola tipe 1. Bapak Ibu lagi bikin SOP, dikerjakan sendiri, swakelola tipe 1. Nah, itu swakelola tipe 1, swakelola yang proses menghasilkan output, kita yang mengelola. Kemudian swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2 ini, kita yang menyiapkan, kita yang ngawasin, tapi ranah yang melaksanakan, yang mengantarkan output ini, pelaksanaan kepada ujung tombak output terwujud, ini diserahkan kepada instansi pemerintah yang lain. Diserahkan kepada instansi pemerintah yang lain. Ini swakelola tipe 2. Contohnya macam-macam. Contohnya Bapak Ibu ada anggaran mau ngirim peserta di Klatpim 3, di Klatpim 4 ke LAN, atau ke BPSDM provinsi, atau ke lembaga BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Itu swakelola tipe 4, swakelola tipe 2. Bapak Ibu ada kegiatan pengen membuat penelitian bekerja sama dengan LIPI, dengan BPPT, dengan kampus negeri, swakelola tipe 2. Bapak Ibu ada kegiatan mau bekerja sama dengan salah satu BLU ya, contoh pengen periksa kesehatan kerjasama dengan salah satu rumah sakit yang BLU, itu juga swakelola tipe 2. Swakelola yang kita yang nyiapkan, kita yang ngawasin, tapi nanti yang melaksanakan, yang mengantarkan outputnya adalah instansi pemerintah yang lain. Kemudian swakelola tipe 3, swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, direncanakan dan diawasi oleh kita yang punya anggaran, tapi outputnya yang akan menghasilkan output, pelaksanaannya dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, Nah, ini swakelola tipe 3, swakelola tipe 3. Saya lebih suka menyebutnya organisasi kemasyarakatan. Ini di beberapa pelatihan saya sering mengulang ini. Saya nggak tega kalau menyingkat swakelola tipe 3, swakelola dengan siapa? Ormas. Bapak Ibu bandingkan ya lafaz dan pengucapannya. Swakelolanya swakelola dengan siapa? Dengan ormas. Swakelola dengan siapa? Organisasi kemasyarakatan. Lebih santuy yang mana? Lebih santuy yang mana? Lebih santuy dipanjangin kan ya? Organisasi kemasyarakatan, bukan santuy ya? Kesannya, wih, bagus gitu ya. Tapi kalau mau organisasinya dengan siapa? Ormas. Kesannya sama LSM mana gitu kan. Makanya di kelas saya lebih suka mengucapkannya, saya panjangin. Swakelola tipe 3, swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Lebih santuy. Apa contohnya? Organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk perkumpulan. Contohnya apa? Kayak tadi tuh yang udah saya sampaikan di awal ya, chat seleksi CPNS antara salah satu Pemda
dengan salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta berarti bukan sekolah tipe 2 ya. Kerjasamanya gimana? Kita bangun komunikasi kerjasama dengan yayasannya. Itu bisa. Jadi telah diterapkan sekolah tipe 3 kemarin di chat dengan yayasan dari salah satu perguruan tinggi swasta. Bisa tuh sekolah tipe 3. Apalagi yang memungkinkan dengan yayasan ya. Dengan perkumpulan contohnya kerjasama sosialisasi pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dengan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memang divisinya terkait dengan ketahanan nilai luhur Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila. Bisa itu. Saya nggak usah sebutin nama lah ya, nggak usah sebutin nama. Satu kira-kira organisasi kemasyarakatan terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Saya sebutin namanya, Bapak Ibu dalam hati aja. Inisial saja, PP, inisial. Yang keempat, swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Kalau tadi organisasi kemasyarakatan, kalau ini kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Nah, ini unik ini swakelola tipe 4. Kalau di swakelola tipe 1, kita yang nyiapin, kita yang laksanakan, kita yang ngawasin. Swakelola tipe 2 dan 3, kita yang punya anggaran yang nyiapin dan ngawasin. Tapi yang melaksanakannya pihak lain ya, tipe 2 KPD pelaksana swakelola, tipe 3 organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau di swakelola tipe 4, yang nyiapin, yang melaksanakan, yang ngawasin, semuanya ditangani oleh kelompok masyarakat. PPK itu hanya mengawasi outcome-nya saja, hanya mengawasi sasarannya saja. Asik ini sebenarnya swakelola tipe 4, memungkinkan banget. Persyaratannya nggak macam-macam, mudah. Cuman hati-hati, kalau sudah sesuatu itu mudah, riskan untuk nakal ya, riskan untuk nakal. Nah, kalau yang nakal kayak gini nih yang perlu pengendalian yang baik, jangan sampai ada pihak-pihak yang nakal untuk memanfaatkan situasi-situasi sehingga bisa dengan leluasa nakal tadi. Nah itu tipe-tipe swakelola, tipe-tipe swakelola. Saya akan bahas nanti detail-detail contoh-contoh, nanti bertahan ya, Bapak Ibu. Ini kan pertemuan ini kan 4 sesi ya. Saya yakin kalaupun tak selesai nih materi saya hari ini, karena banyak ini perencanaan dan persiapan swakelola itu kan bahasanya banyak. Nanti saya bisa sambung besok, kemudian nanti pemateri sesi 3 dan 4 kan Mbak Mutiara juga nanti bisa akan lanjutkan insya Allah. Mungkin itu dari saya, Mbak. Monggo ditutup. Bapak Ibu dari saya terima kasih ya. Saya izin mau sholat dulu. Terima kasih, lanjut ketemu lagi besok. Kalau bisa tepat waktu, biar kita lebih banyak berdiskusi. Tadi kita terlambat sekitar berapa menit tadi. Mudah-mudahan besok kita bisa lebih tepat waktu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.